Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyila Sakinah dari kelas PAI 2B, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Parepare. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi makalah kami, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu atau beberapa kali tatap muka. RPP ini dikembangkan dari silabus dengan tujuan untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Seorang tenaga pengajar, dalam hal ini guru, berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Hal tersebut perlu dilakukan agar guru merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi siswa, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa, memudahkan penyampaian materi, pengaturan pola pembelajaran, dan menghemat waktu dan tenaga. Adapun tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang pertama itu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dan yang kedua itu memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga itu dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Adapun fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran ini berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam RPP meliputi: yang pertama, identitas mata pelajaran; yang kedua, kompetensi dasar dan indikator-indikator yang hendak dicapai; yang ketiga, materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator; yang keempat, kegiatan pembelajaran; yang kelima, alat dan media; dan yang terakhir, penilaian dan tindak lanjut. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas. Rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. Kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Komponen dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, identitas mata pelajaran.
Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Dan meliputi pendahuluan, isi, penutup. Dan yang ke-10, penilaian hasil belajar. Yang ke-11, sumber belajar. Langkah-langkah minimal dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta sumber belajar dan penilaian. Itulah tadi pemaparan dari saya Nursila Sakinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.